ada berapa pencipta menurutmu? Coba kau dulu, Jenriko. Ada berapa pencipta? Kalau dikata Tuhan kan kau bisa lari-lari. Pencipta ada berapa? Coba jawab. Ada berapa pribadi pencipta? Ada berapa pribadi pencipta menurutmu? Kau tuli kak? Satu. Ya. Kau tuli atau tidak? Kau bilang satu. Berarti nggak 3 pribadi lagi kan? Tadi kau bilang 3 pribadi. Tidak konsisten. Sekarang giliran ku tanya ada berapa pribadi pencipta, kau bilang 1. Gimananya? Nggak beres, bereskan dulu itu. Di dalam, Berarti 1 pribadi pencipta. Di dalam Yesus ya, Bapa Saya menciptakan ulangi, segala ada berapa sesuatu. pribadi pencipta? Jawab ada. Ada berapa pribadi pencipta? 1. Ya, Ya sudah, berarti batal 3 pribadinya Bang Doha. Kunci Bang Doha. Kunci Di Bang dalam Doha. Yesus ya, di Batal dalam 3 iman, pribadi. Bapa menciptakan. Kalau kau sesuatu yang membilang, jelas kok menjelaskan. tunggu 15. dulu. Tadi kau mengatakan bahwa yang sang pencipta itu 1. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu Yahweh, YHWH. Nah, udah Yahweh sekarang. Siapa? Yahweh. Tadi berarti Yesus itu Iya kan memang parah, kau parah. Agak lain kau. coba baca Kolose 1 ayat 15. Jangan bilang tadi. Kalau tidak ada kejujuran, semakin Begini, coba baca tidak ada ya. kejujuran. Kolose. Itu ya. tidak terbantahkan Kolose kalau 1 jujur kita. ayat Tidak 15 bisa sampai dibantai itu. 16. Tapi kalau kita tidak jujur, Coba. siapapun Coba kita baca. bisa dibantai itu. Masih bisa dibantai itu. Coba. Kalau coba aku baca, siapa ya. bisa Ya, membantah? dari Bentar Bang C. 16, ya. Jadi gini Pak Doha dan Bang Nabi. Tanya. Kolose Sebentar, 1 Bang. ayat 15 Sesulit sampai 16. apapun kau tanya, kalau 3 Tuhanku, nggak bisa kau bantahkan itu. Bantahkan dulu. Baik, Bantah jadi gini dulu. Pak Doha, Bang Nabi, Bantah dulu. yang menciptakan alam semesta ini adalah Bapa Sang memang. Bapa, ya, Bapa Sang Sumber yang menciptakan segala sesuatu bersama Sang Firman. Bang Kingdom, udah. Ada berapa pencipta Bang Kingdom? Udah, singkat aja. Ada berapa pencipta? Berapa? Kan saya sudah Ada berapa bilang. pencipta Bang Kingdom? Pribadi di situ, Ada pribadi. berapa pencipta Bang Kingdom? Bang Kingdom. Bang Kingdom, ada berapa Bang pencipta? Kingdom, Monitor. Yaitu 1 Bapa ayat Sang 15. Sumber menciptakan. Iya. Ya. Nah, Berarti ketika anak nggak Bapa ikut Sang mencipta. Sumber ini menciptakan dan dia berkata, berfirmanlah. Ya. Aduh. Berfirmanlah. Inilah. Maka segala Firman sesuatu itu Ada Tuhan berapa itu. pribadi pencipta Bang Kingdom? Bang Kingdom, ada berapa pribadi pencipta Bang Kingdom? kan sudah dibilang Sang Sumber itu adalah pencipta, itu Bapa Sang Iya, Sumber itu. Nggak dijawab, ada berapa Iya, Sang menciptakan Sumber? segala Ada berapa? Sudah dijawab. Jawabannya Dengan 1, 2, 3, 4, firman-Nya. 5. Dengan firman-Nya Ada maka berapa? Jawabnya ayat adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan Gini, jadi gini Bang Nabi ya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu Bang, dijadikan pertanyaan oleh Dia. saya, Dia di sini ada siapa? berapa pencipta? Dia di sini adalah Sang Firman itu. Makanya Bapa menciptakan segala sesuatu tidak bisa tanpa Coba firman. kamu Berat. jangan Helikopter. Dengar. Ada berapa pencipta Bang Kingdom? Ada berapa pencipta? 1, 2, 3, coba jelaskan. Ada berapa pencipta? 1 kan? Berarti nggak ikut salah satu, nggak ikut lagi anak. Saya Siapa? bilang Hanya 1. Bapak atau ikut anak? Berarti nggak ikut anak kan? Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Coba baca Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, artinya penyebab dari segala yang ada. Ayat 16, karena di Oh, dalam berarti nggak ikut bapaknya, hanya anak di yang dalam mencipta. dialah Hanya anak yang mencipta. telah diciptakan Bapa menciptakan melalui firman-Nya itu, melalui anaknya ini loh. Gini. Kan Kalau sudah cuma di dalam membaca dialah jadi, telah diciptakan. semua pun bisa membaca itu. Kalau cuma membaca-baca Berarti 3 dan pencipta. semua. Tapi nggak paham kau menyimpulkan di situ, menjelaskan nggak paham. Cuma membacanya kau pintar. Ya, berarti 3 pencipta dong. Ini dijelaskan. Kita pun bisa membaca itu. Kau pakai congor. Kau
Coba Pastor contoh. Lodin. Maksud Kan, makanya pakai data, bukan pakai Ah, contoh. Silakan Pak Dehe, silakan Pak Dehe, masuk Pak Dehe. Ya, Silakan masuk Pak Pak Dehe sedikit dulu, masuk Pak Dehe. Bang Jendriko, jangan ngotot kalau cuma baca. Jangan ngotot kalau cuma baca, berikan waktu orang lain. Kalau cuma baca, anak saya pun saya kasih tahu bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sabar Pak Kingdom, sabar, biarkan Pak Dehe dulu. Pak Dehe belum bicara dari tadi. Kasihkan Pak Dehe Saya mau dulu. bicara ini, soalnya Pak Siap. Kingdom saya lihat jam sudah sejam dia berkhotbah, ya. Ini giliran saya Pak Kingdom, sabar ya. Jadi sangat menarik pertanyaan Nabi 28, siapakah pencipta langit dan bumi? Wah, jelas Tuhan. Ya, jelas Bapa yang di surga. Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, biar Anda paham. Walaupun Anda nanti S1, S2, campur S-Teller, tidak pernah tercatat bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Nah, dari saudaraku Jericho, dia mengatakan tadi membawa data dari Paulus. Paulus juga tidak ketemu Yesus, apalagi ketemu Sang Bapa yang di surga, ya. Kalau surat-surat Paulus saya tidak percaya, karena Paulus itu hanyalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Nah, menarik ini tadi Pak Kingdom mengatakan bahwa ada satu pribadi, ada Roh, Putra, dan Bapa. Betul kata Pak Nabi, jikalau Yesus disalibkan, apakah Bapa disalibkan? Tentu berpisah Pak Kingdom, ya. Roh Kudus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Yesus, dan Bapa adalah Bapa. Makanya Yesus mengatakan, jika aku pergi, aku meminta kepada Bapa Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Makanya berpisah, ya. Jadi saya tegaskan, baik teman-teman Kristen atau Islam yang di bawah, Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Ya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus baru lahir di Perjanjian Baru, ya. Bahkan dikatakan di Matius di sana bahwa Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Dan Yesus juga memiliki saudara. Kalau dia seorang Tuhan, tidak mungkin dia lahir dari seorang perempuan. Masa Tuhan sekonyol itu dia lahir di rahim Maria? Tidak mungkin dia disunat. Kalau Bapak tadi bilang satu pribadi, loh, umur 8 hari disunat Yesus, kan aneh-aneh saja. Makanya di Bible bahasa Nias sudah terjelas, ada Yehova, ada Lowalangi, ada Soaya, dan ada Yesus. Yesus adalah anak. Sama seperti tadi Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sedikit biar kita mengerti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dikatakan anak, tetapi ketika dia sudah besar dikatakan Tuhan. Kan bingung juga kita. Allah sendiri yang berkata itu, Yesus. Ya, jadi cobalah kepada bapak-bapak, sesekali kita jujur dalam membaca Alkitab itu. Jangan nanti baik. karena kita sudah berbeda pendapat, lalu Anda mengatakan bahwa Pak Dehe lain dari Kristen. Ini sesuai yang tertulis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, dikaruniakan anaknya, bukan Tuhan yang dikaruniakan. Jadi kita harus paham itu. Oke. Silakan yang enggak sabar, silakan. Baik, Pak Dehe, abang kan mengatakan bahwa Yesus bukan pencipta. Jadi kalau kita berbicara dan merujuk kepada Yesus di dalam kemanusiaannya, karena Yesus itu nama kemanusiaan yang Tuhan berikan, ya. Nah,
setelah Yesus lahir, segala sesuatu kan sudah diciptakan. Berbicara tentang kemanusiaannya, memang dia bukan pencipta, tetapi secara keilahian, siapa itu Yesus? Secara keilahian, dia adalah Sang Firman. Nah, disitulah baru kita akan bisa ngerti, memahami bahwa dia itu adalah pencipta. Karena Yohanes 3 ayat 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ibrani 1 ayat 2 saya bacakan. Pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia, melalui Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, makanya alam semesta segala sesuatu diciptakan itu melalui dia. Dia di sini siapa? Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Sang Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Makanya kalau kita berbicara Yesus bukan pencipta, berbicara tentang kemanusiaan, memang dia bukan pencipta kemanusiaannya. Karena kemanusiaannya itu diutus untuk apa? Untuk mengerjakan karya keselamatan melalui penyaliban. Ya, gitu abang. Ya, yang menulis Ibrani 1 siapa? Jelaskan dulu. Karena ikut campur Paulus di situ. Oke, gini ya bang ya. Ya, yang menulis kitab Ibrani ini juga saya sendiri juga belum dapat siapa penulisnya. Ya, mungkin Bang J, mungkin tahu Bang Nadi tahu siapa penulisnya. Ya, tetapi kalau dari pemahaman saya, kemungkinan juga bisa Paulus yang menulis atau bisa orang lain. Ya, ikut Paulus di sini. Tetapi ini kan bukan Allah yang berfirman, bukan Allah sendiri itu. Berarti orang yang mengatakan itu kesaksian orang di dalam imannya kepada Allah. jadi gini bang, Yang saya tanyakan tadi, di mana Allah, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Tidak ada dikatakan di sini kemanusiaannya, keilahiannya, nggak ada. Yesus belum pernah mengajarkan bahwa ada kealahannya, ada keilahiannya, nggak ada. Tidak ada di dalam ajaran Yesus. Begini Pak Dehe, Makanya Pak Dehe, apa? jadi ya Yesus itu nanti tunggu bang saya dulu bisa jaringan ini. Oke, jadi begini Pak Dehe, jadi itu diberi nama Yesus ketika dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan, dia adalah Firman, ya yang adalah Allah, ya dia. Jadi dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 16, ya. Itu dikatakan dalam 1 Kolose 1, karena di dalam dia, di dalam Firman, ya, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Bapa menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus, gitu loh. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya. Yang tidak kelihatan siapa? Malaikat-malaikat, baik singgasana maupun kerajaan, ya, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Siapa? Oleh Yesus loh. Bapa menciptakan lewat Yesus. Sebelum diberi nama Yesus, dia adalah Firman, ya, pribadi kedua dalam kealahan, ya, hakikatnya adalah Allah. Ya, lalu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, apa dikatakan? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Yesus. Ya, dan tanpa dia tidak suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, paham ya? Lalu dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 2 yang dikatakan oleh Pak Kingdom, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang kita kenal, Yesus Kristus, ya, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Allah dikutu Roh Kudus lagi.
ini kalau bicara terlalu banyak ini. panjang dia. Ajab kan? Iya, ajab. Ngal. Sebentar dulu, Raja Padoha.